Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam suatu zikir, dalam suatu jamaah perkumpulan, Allah masih memberikan kita mudah-mudahan hidayah petunjuk, yang mana dikatakan as-sirah, jalan hidup ini saat di akhirat nanti akan kita menemui akhir. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah, terutama mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ahmad Sujadi, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah tambahkan istiqamah, Allah qabul hajah, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah Al-Qadiri, mudah-mudahan selalu di jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan ridhanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah syatafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia Nabi Al-Mustafa. Beliau Rasulullah dikatakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hari-hari Allah ciptakan, matahari Allah terbitkan, dari mana keluarnya dan tenggelamnya. Terus malam itu sebagai busananya dunia ini. Dia daripada Al-Anwarur Rasul, cahaya Nabi SAW, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Athar Nabi Muhammad yang ditinggalkan Rasulullah adalah iman, keyakinan yang sangat di dirinya Rasul SAW, Nabi Muhammad. Apa yang difikirkan Nabi Muhammad SAW adalah iman. Apa yang hidup di hati kita sehingga kita beragama Islam disebut mukmin, beriman. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan cahaya daripadanya Rasul SAW. Kenapa? Karena Al-Quran? Bukan.
Kenapa? Karena sahabat Nabi? Bukan. Kenapa? Karena ahlul bait Rasul? Bukan. Karena dia Nabi Muhammad SAW. Satu saat Rasulullah katakan, ana sayyidi waladi Adam. Aku pemimpin semua manusia. Berikut Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fakhar. Terus Rasulullah katakan, tapi enggak untuk aku membanggakan diri. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang diriwayatkan merupakan murid sufi daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Beliau katakan, hidayah ini didapatkan kita karena kita mempunyai keyakinan kepada Allah. Gak akan masuk hidayah tanpa seorang itu mempunyai keyakinan. Semisal dikatakan An-Nabi SAW Rasulullah, Nabi Muhammad gak punya bayangan. Rasulullah gak ada bayangannya. Kalau kita kan punya bayangan, punya ayang-ayang. An-Nabi SAW dia gak punya bayangan Rasulullah. Misal, hanya karena masalah bayangan seorang bisa murtad. Ya. Hanya karena gak meyakininya. Yakin itu iman. Apa susah? Ya susah, paling susah. Kita sebelum berwudu kita beriman. Kita ngerti, kita beragama Islam. Kita sebelum melaksanakan sholat, iman sudah terus bertambah. Lah kapan bib? Lah ketika kita akil balik. Ketika kita pertama ngerti sembahyang, pertama kita nalar akal itu mulai paham, oh ini yang kita kerjakan. Nah, iman ini aman. Orang kalau hidup berpegang yang mana Allah Subhanahu wa taala suruhkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, disuruh berpegang erat. Berarti berpegang ini yang enggak bisa lepas. Ya, enggak boleh melemah. Karena apa? Karena akan dijaganya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mana Hujjatul Islam Abu Hamid katakan, Imam Ghazali katakan radhiyallahu an, kita lebih susah ya meninggalkan apa yang ngegerogoti nafsu kita daripada kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini gak sampai kepada galep kepada hati kita. Maka memandang orang-orang soleh, yang kita pandang bukan dia orang siapa fulan, bukan. Yang kita lihat atharul Rasul. Ada atharul aulia. Semisal berziarah, ziarah ke makam Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Begitu pulang bawa berkah. Iya, ditanya orang berkahnya apa? Ya nggak usah ngerti dah. Berkah ini rahasia antara aku dan Allah misal. Ini luar biasa. Ya, karena keyakinan. Karena keyakinan. Apa yang ditinggal yang dilihat seseorang, kita melihat orang itu bukan zahiriyah, orang itu bukan. Seperti yang dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dilihat apa? Ruhaninya. Itu ada cahaya yang tersirat, tersurat, terlihat di diri fulan. Seorang itu yang dia baru tinggalkan magam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul radhiyallahu an. Berkah. Asar yang ditinggalkan berbentuk, ada bentuknya. Nah, coba kita kesambet setan. Orang kesambet setan, orang kesambet bersebelah sama Ustaz Jadi. Setannya pergi. Ya. Bukan karena apa? Karena Ustaz Jadi. Nah, jadi ada segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya karena hamba ini pandai bersyukur kepada Allah dan istiqamah. Selalu menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarhib subuh, mendekati subuh, azan subuh. Nanti di bulan Ramadan begitu azan subuh ancang-ancang. Ya, jangan terus kalau berantem apa ribut ancang-ancang tapi giliran nahan enggak makan enggak paham ancang-ancang misal. Nah, terus begitu itu berhenti terus saumu Ramadan luar biasa. Tanggal 1 Ramadan, syahrul mubarakah,
dikatakan seperti itu karena keyakinan, karena dia seorang hamba yang soleh, orang yang dikatakan as-siddiq. Abu Hamid mengatakan kalau seorang itu mampu meninggalkan apa yang di hadapan matanya yang haram, apa yang hendak disentuh tangannya yang haram, apa yang didengar telinganya itu yang haram, dia mampu meninggalkan itu, ini siddiq. Yang mana martabat siddiqiyah, martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah daripada dia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu waliullah. Luar biasa. Hidup ini kayak ditimbang kita. Kita seperti ditimbang. Sampai nanti di mizan kita ditimbang. Enggak ada manusia ya, 25 rasul, sekian nabi, semua manusia. Nabi katakan Rasulullah di mana ayat dikatakan bahwa nanti akan kita melewati siratal mustaqim. Itu dikatakan hakum maqdiyah, satu keterangan. Enggak ada lagi jalan-jalan lain antara kemana. Terus ditimbang amal itu sebelum itu. Andai kata yang baik yang membawa menyelamatkan kita, ya alhamdulillah. Andai kata apa-apa yang buruk yang ngikutin kita, nah ini orang siddiq, dia bisa berputar balik. Dia lihat ini apa ini? Ini yang apa? Yang mengintaiku ini. Ini yang akan membuat aku terlepas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, langsung orang itu melihat, mengingat Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah karena asar selama hidup sering dia menyebut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Sir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang soleh. Dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada sahabat di zamannya radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui bahwasanya ada hikmah daripada Al-Qur'an yang Allah betikkan di diri orang-orang yang saleh yang mengikuti Ahlul Bait Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang mengatakan lidah-lidah manusia yang mengucapkan itu. Kenapa? Karena cinta aulia-aulianya Allah. Karena kalam ucapan aulia-aulianya Allah yang mengandung sir daripada hati-hati mereka, yang subur iman mereka. Karena mereka selalu menyiraminya di bulan Sya'ban ini dengan apa? Banyak bersolawatnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Karena fadilah solawat, asar ditinggal di hati kita, banyak bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyana min qabli la ilaha illallah 3 kali. Rasulullah berdiri. Ini diriwayatkan Guru Zaini, guru sekumpul di Martapura, Kalimantan. Rasulullah berdiri di hadapan sahabat. Nabi katakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyana min qabli la ilaha illallah. Salah samarah 3 kali Rasulullah ucapkan itu. Terus Nabi katakan Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Mereka sahabat An-Nabi SAW yang begitu kagum Syekh Abdul Qadir Jailani kepada tabi'in, salafuna salihin, yang apa? Beliau dikatakan Sultanul Aulia, raja daripada wali-walinya Allah, aulia-aulianya Allah. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, keramat luar batang, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, Jawa Tengah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena iman yang mereka bawa sampai di kubur-kubur mereka munawar, bercahaya. Karena asar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani daripada hakikah Nur Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hakikah, daripada wujud nyata. Wujud nyata diriwayatkan ketika tahun 1992 atau 1990-an, dikatakan itu rudal. Itu rudal nyampe ke Baghdad, ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani, itu enggak bisa meledak itu rudal. Itu karena apa?
karamatul aulia, sultan aulia, qutbi rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Karena apa? Karena asar Nabi Muhammad, karena cahaya daripada Al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dikatakan manusia merasa bersyukur, beruntung mendapatkan iman kepada Allah. Ilal ladzina amanu, Allah katakan di surah Al-Asri, dikatakan wa amilu shalihat, dan mereka melakukan, orang-orang beriman itu kita ini melakukan apa? Amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang nanti di akhirat itu berat, mengalahkan timbangan-timbangan yang apa? Yang maksiat, yang gak benar, yang merusak hati, merusak diri, zahir batin merusak, dengan timbangan amal yang zahir batin itu al-anwarur rasul min Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, daripada sir aulianya Allah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita akan merasakan nanti di akhirat kelak syafaat Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, syafaatul azmah al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i wa min Rasulillah, dan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan apa? Menjadikan cahaya tangan kita selama kita berwudu, telinga kita insyaallah dengar yang baik-baik karena sunnah Rasulullah. Ketika berwudu kita ngusap telinga, mendapat syafaat Rasulullah. Tangan ini akan dijabatnya Rasul, akan mendapatkan sir Al-Mustafa Sayyidina Muhammad untuk kita mengenal miftahul jannah, kunci daripada surga-surga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diriwayatkan dalam kitab Zuratul Nasihin, yang mana Syekh Nawawi Bantan katakan apa? Di sana di pintu surga itu ada tertulis abnaur Rasul, bintur Rasul, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Hasan thumma al-Husain, dan di sana ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di setiap pintu-pintu surga ada pintunya, berarti ada pintunya. Babul Jannah, jalan yang lurus dilewati mereka orang-orang soleh, yang gak akan ia melihat, mendengar gemuruh neraka, melihat itu api neraka yang menyala-nyala, gak akan ngelihat. Akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti jaminan Allah. Kenapa? Karena Al-Imam Muhammad bin Idris yang kagum kepada ayat itu, wal asri, Allah bersumpah. Hati-hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala meletakkan hati itu tempatnya di sini, untuk kita menggunakan akal itu di atas kepala, untuk kita mengukur ini apa yang di hadapan kita ini sesuatu yang halal atau yang haram, sesuatu yang bermanfaat atau yang mayanfa, atau yang enggak bermanfaat. Dan di akhirat itu menjadi persaksian ayat yang Imam Muhammad bin Idris kagum kepada ayat ini, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu shalihat, dan melakukan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan sabar, sedek, terus dia jujur, amanah, enggak khianat kepada dirinya sendiri, kepada tetangganya. Dikatakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim ghairahu, falyukrim dhaifahu. Dia orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dia yang apa? Berbuat memuliakan tetangga, dia yang berbuat memuliakan selain tetangganya, dia yang berbuat baru melihat dirinya sendiri. Ustaz Ahmad Sahib Wafa, guru Habib Aba Anom di Tasikmalaya, Allahirham almarhum radhiyallahu an, apa dikatakan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begitu seorang itu melihat Allah karena dia mengerti dirinya. Apa? Belajar ilmu, ngerti apa yang Allah haramkan, yang Allah halalkan, yang mubah, yang subhat, yang makruh. Dan karena itu, karena itu. Dan apa terus? Nafsi. Setiap diri kita melihat apa yang kita bawa nanti amal di alam barzah. Di alam barzah tanya kau fulan bin fulan, ditanya siapa bin siapa. Begitu itu, ataukah kita mendapatkan bahagia di alam barzah atau mendapatkan susah? Pengkhususan dikatakan itu khusus orang yang sedih, yang jujur selama dalam menjalani hidup, ia berusaha melawan hawa nafsu di saat hendak ia berhadapan dengan sesuatu perkara-perkara yang haram di bulan Ramadan apalagi. Ia memalingkan muka, dia enggak mau akan melihat itu. Kenapa? Karena akan merusak matanya sampailah ke hati, fafasad, terus hatinya langsung rusak. Karena apa? Karena sesuatu yang Allah letakkan
ya di dunia ini sebagai hiasan mata yang buruk. Yang Allah letakkan di dunia itu al-jabal, itu gunung-gunung yang tinggi, yang indah-indah. Sebagai apa? Ibarat hati kita yang luas akan ilmu Allah, yang selalu melihat dengan pandangan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah selama iman itu hidup di hati kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Andai kata kita selama di dunia enggak bersyukur, murung diri, ya, itu enggak boleh murung diri. Dikatakan Ki Humid Magelang, ya, kalau kita ini murung diri, ini termasuk kufur nikmah. Hati-hati. Jadi orang itu melihat segala sesuatu ini dengan hati yang kuat, karena tazkirah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan sesuatu dengan firasat yang kuat. Ya, kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani katakan kita ini harus melihat segala sesuatu ini secara zahir dan batin, secara jasad dan rohani. Kalau roh kita bagus, jasad kita nggak benar, ya mungkin lama-lama jasad kita menjadi benar. Kalau jasad kita ini kurang, roh kita bagus, spesial ini. Spesial, inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan Nabi SAW sebagai rahmat kepada kita, ya, kepada ruh kita, kepada hati kita. Karena apa? Karena kalau kita melihat Rasulullah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana beliau qaddasallahu sirrahu ketika melihat Sayyidina Muhammad SAW di akhirat nanti. Di akhirat nanti hasil seorang yang melihat wali-walinya Allah dengan apa? Dengan ia berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, dia berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sesuatu yang menjadikan badan ini sehat, afiah, ya, zahiran wa batinan. Karena apa? Karena darinya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iman, adalah iman. Seorang terus ia melihat segala sesuatu lantaran apa yang Allah tentukan, terus ia ngerti Islam. Oh, ini yang diatur, segala apa aturan yang menjadi aturan untuk diri seorang itu, untuk nafsahu, untuk orang ini. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, min rabbuha, dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia menjadi seorang yang sedik, yang amanah, yang jujur. Nah, ini orang yang dia lihat wali-walinya Allah, orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad suatu kebesaran bagi seorang hamba. Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti kebesaran bagi kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat apa rahmat Allah, kebesaran yang Allah adakan di dunia ini. Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahrin, itu malam 1000 bulan lebih bagus lagi. Ya, sebulan aja luar biasa. Ramadan selesai puasa, ya. Terus di akhirat itu menjadi pertolongan amal ibadah kita selama di dunia ini. Karena apa? Karena selalu memupuk di hati ini supaya hati ini banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, enggak pernah lupa akan ibadah yang Allah perintahkan. Yang Ramadan wajib, yang sholat 5 waktu itu fardu, di atas wajib. Wajib ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Kalau fardu ditinggalkan luar biasa dah itu, ya. Kalau yang wajib ditinggalkan kita ini mendapatkan dosa. Kalau yang fardu ditinggalkan ini azabnya luar biasa. Yang Allah implementasikan dalam satu ayat, wa inna azabi lasyadid. Azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat perih. Kalau kita melihat karena mata Allah berikan rasa syukur. Kalau telinga kita mendengar karena Allah berikan telinga kita rasa syukur. Yang sudah barang tentu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang Allah berikan di diri kita, di hati kita, di badan kita, di kaki kita, yang apa-apa Habib kaki punya mata, Bib kaki punya mata, karena hati, ya. Mata dia melihat dengan kekuatan apa? Kekuatan imannya di hati seorang ini. Maka ketika mengatakan la ilaha illallah, itu dimasukkan ke dalam hati supaya hidup keyakinan di hati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala
yang membolak-balikkan hati, yang menghidupkan jasad kita, yang memberikan berkah kepada badan ini. Bahkan sehat wa afiyah, dikatakan sehat afiyah. Allah yang memberikan rezeki yang banyak, yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah yang memberikan. Apa-apa yang susah, ya Allah perlihatkan. Itulah kesusahan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, kemudahan. Untuk Allah menangkan apa sesuatu yang diikhtiarkan, diusahakan hambaku ini, dia Allah akan mewujudkan apa hajat. Ud'uni astajib lakum. Allah katakan kepada kita untuk kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, sehingga insya-Allah karena kita melaksanakan perintahnya, Allah qabul hajat. Allah berikan apa hajat-hajat kita. Lah Habib, apa ana enggak kepengen hajat, Bib, ana sudah berserah diri kepada Allah. Gak boleh, harus berhajat, harus punya keinginan. Manusia itu dia makan kenapa? Karena badannya kepengen besar. Dia punya badan ingin tumbuh karena dia makan. Terus ketika seorang itu meninggalkan alam dunia ini, dia punya ruh ingin kembali ke tempatnya, ke alam barzah. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan di antara segala sesuatu itu Allah adakan dia Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah untuk kita melihat tabir hidayatul kubra, hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada hati kita, karena lillahi ta'ala. Orang yang berserah kepada Allah, orang yang mendapatkan futuh, mendapatkan bukaan di hatinya, untuk dia melihat karena keinginan hati, untuk dia menyentuh karena keinginan hati. Kemana kaki melangkah? Karena kehendak daripada hati. Innamal a'mal binniyah. Dikatakan Nabi, kalau kita ingin menuju ke neraka, ya kita dari pertama memang udah enggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berharap untuk melihat surga, lah ini khairun niat apa yang baik, ini niat yang dikatakan afdal, lebih utama. Salat berjamaah, ya. Kenapa? Karena Ramadan sendiri-sendiri. Kenapa malam fi jawful bangun tahajud? Bangun tahajud di malam hari karena Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang saleh. Di setiap rumah-rumah itu Allah berikan barakah. Di setiap rumah-rumah hamba-hambanya yang bangun tujuh di malam hari. Dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita yang kecil, kita manusia ini, Allah persiapkan untuk kita surga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlil jannah, orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Allah mudahkan segala macam urusan-urusan kita, yang zahir ataupun yang batin. Allah afiahkan badan kita, sehat yang seafiah-afiahnya. Allah mudahkan segala urusan. Allah ampunkan dosa kita dari jauh-jauh tahun yang lalu, dari bulan yang lalu. Allah qabul semua hajat kita. Allah berikan kenikmatan dunia akhirat. Allah berikan segala apa keinginan, dan Allah kumpulkan kita suatu saat nanti di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempersaksikan insyaallah di akhirat nanti di siratal mustaqim Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu waliyullah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu waliyullah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di hati kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan kita menyebut namanya dan selalu kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.